Bayangkan sebuah proyek yang digadang-gadang sebagai lompatan sejarah. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara, yang bisa memangkas perjalanan Jakarta-Bandung dari 3 jam lewat tol menjadi hanya 40 menit. Ia dipromosikan sebagai simbol kebanggaan nasional. Indonesia sejajar dengan Jepang dan Cina dengan infrastruktur modern kelas dunia. Tapi di balik kebanggaan itu, ada kenyataan yang jauh lebih rumit. Biaya proyek yang awalnya diperkirakan hanya 5 miliar dolar, kini membengkak menjadi lebih dari 7 miliar dolar, setara lebih dari 100 triliun rupiah. Untuk menutupinya, Indonesia harus meminjam lagi dari China Development Bank. Hasilnya, rakyat ikut menanggung cicilan dan bunga yang mencapai lebih dari 226 miliar setiap bulan. Lebih ironis lagi, janji awal pemerintah bahwa proyek ini tidak akan melibatkan APBN ternyata buyar. Kini, lewat peraturan dan jaminan negara, uang pajak rakyat ikut masuk ke dalamnya. Sementara itu, harga tiket kereta cepat hanya terjangkau kalangan tertentu. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Apakah kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi ikon kemajuan Indonesia? Atau justru bom waktu finansial yang diwariskan untuk generasi berikutnya? Segmen 1, kontroversi awal dan penolakan Ignatius Jonan. Sejak pertama kali diumumkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menimbulkan pro kontra. Di satu sisi, ada kebanggaan karena Indonesia akhirnya memiliki kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Tapi di sisi lain, muncul penolakan keras dari salah satu pejabat penting kala itu, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan. Jonan bukan tanpa alasan. Menurutnya, jarak Jakarta-Bandung hanya sekitar 150 km terlalu pendek untuk kereta berkecepatan di atas 350 km/jam. Akselerasi dan deselerasi yang singkat membuat efisiensi hilang. Ia bahkan pernah menyindir, kalau hanya bisa ngebut 8 menit, lalu berhenti lagi, apa itu masuk akal? Kritik ini menohok karena secara teknis, kereta cepat memang dirancang untuk rute panjang. Alasan kedua, soal pembiayaan. Pemerintah waktu itu menjanjikan proyek tidak akan melibatkan APBN, sepenuhnya dibiayai oleh konsorsium Indonesia-Cina. Tapi Jonan ragu. Ia melihat risiko besar. Jika proyek gagal bayar, ujung-ujungnya uang negara juga yang harus turun tangan. Lebih jauh lagi, Jonan menilai proyek seharusnya diarahkan untuk pemerataan pembangunan. Jangan hanya di Jawa. Banyak rakyat di luar Jawa bahkan tidak pernah melihat kereta api, tegasnya. Penolakannya begitu kuat hingga ia tidak hadir pada acara groundbreaking project di Walini tahun 2016, meski Presiden Jokowi hadir langsung. Ketidakhadirannya menjadi simbol jelas bahwa Kementerian Perhubungan tidak merestui jalannya proyek. Namun, suara politik lebih kuat daripada pertimbangan teknis. Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Somarno tetap melanjutkan proyek dengan dalih modernisasi, transfer teknologi dari Cina, dan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Barat. Di titik inilah perdebatan besar dimulai antara teknokrat yang mengutamakan efisiensi dan politisi yang mengedepankan simbol kemajuan. Segmen 2, dampak sosial dan keadilan publik. Di balik megahnya proyek kereta cepat, ada cerita lain yang jarang mendapat sorotan. Dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat di jalur pembangunan. Ribuan warga di Karawang, Purwakarta, hingga Bandung harus merelakan tanah dan rumah mereka tergusur demi jalur rel dan stasiun. Pemerintah memang memberikan kompensasi, tetapi banyak yang merasa nilai ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian emosional. Bagi mereka, kehilangan tanah bukan sekadar soal uang, melainkan hilangnya warisan keluarga, ikatan komunitas, dan kenangan yang tak ternilai. Masalah tidak berhenti di situ. Harga tiket kereta cepat sejak awal diumumkan berada di kisaran 250.000 hingga 350.000 sekali jalan. Untuk kalangan menengah perkotaan, angka ini mungkin masih bisa dijangkau. Namun, bagi pekerja harian, buruh, mahasiswa, atau pedagang kecil, harga tersebut jelas terlalu tinggi. Artinya, fasilitas megah ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir lapisan masyarakat, bukan mayoritas rakyat. Ironisnya, rakyat kecil yang jarang sekali akan naik kereta cepat justru ikut menanggung bebannya. Dengan APBN yang akhirnya ikut menjamin pinjaman, secara tidak langsung setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat bisa saja dipakai untuk menutup cicilan utang proyek ini. Kontras yang mencolok, mereka yang menikmati adalah kalangan tertentu, sementara beban finansial ditanggung bersama.
Dari perspektif keadilan sosial, kritik pun semakin keras. Proyek ratusan triliun ini kembali berfokus di Pulau Jawa, sementara daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, atau Papua masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Banyak yang merasa, alih-alih membangun simbol prestis di Jawa, pemerintah seharusnya membangun akses transportasi yang merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bagi sebagian orang, kereta cepat bukanlah simbol kemajuan, melainkan simbol ketimpangan. Kemajuan bagi segelintir, tetapi beban dan pengorbanan bagi banyak orang. Segmen 3, ekonomi, utang, dan siapa yang disalahkan. Kalau bicara kereta cepat, sulit menghindar dari isu terbesar, utang. Awalnya, proyek ini diperkirakan hanya membutuhkan dana sekitar 5-6 miliar dolar. Namun, seiring berjalannya waktu, biaya membengkak hingga 7,3 miliar dolar, atau lebih dari 113 triliun. Terjadi cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar, yang akhirnya ditutup dengan pinjaman tambahan dari China Development Bank, CDB, senilai 6,98 triliun. Pinjaman ini berbunga 3,4% dengan tenor 30 tahun. Secara teori, PT KAI sebagai operator akan membayar pinjaman itu lewat pendapatan operasional kereta cepat. Tapi kenyataannya, beban cicilan ditambah bunga mencapai 226,9 miliar per bulan. Angka ini amat besar, sementara penumpang belum tentu stabil. Artinya, jika pendapatan tiket tak mencukupi, siapa yang akan menutup kekurangan itu? Lagi-lagi, negara melalui APBN berpotensi harus turun tangan. Dari sinilah pertanyaan muncul, siapa yang disalahkan? Pemerintah era Jokowi mendapat kritik paling keras karena sejak awal menjanjikan proyek ini tanpa APBN, tapi akhirnya justru melibatkan APBN sebagai penjamin. Rini Somarno, Menteri BUMN kala itu, dianggap ngotot mendorong proyek demi prestis, meski risiko keuangan besar menanti. Konsorsium KCIC juga dituding salah kalkulasi, sehingga biaya membengkak jauh dari rencana. China Development Bank dinilai sebagai pihak yang paling diuntungkan karena mendapat bunga pinjaman besar sementara Indonesia terikat kewajiban jangka panjang. Bahkan, elit politik dan kontraktor lokal dituding ikut kecipratan proyek lewat bisnis properti dan lahan di sekitar jalur kereta. Sementara itu, rakyat kecil kembali berada di posisi paling lemah, ikut menanggung lewat pajak, tapi jarang bisa menikmati kereta cepat. Ironisnya, figur yang dulu paling keras menolak, Ignatius Jonan, sekarang justru dipuji. Peringatannya tentang risiko APBN, ketidakadilan pembangunan, dan potensi masalah keuangan terbukti nyata. Seolah-olah, bangsa ini harus membayar mahal karena mengabaikan peringatan teknis demi ambisi politik. Segmen 4, Geopolitik, China versus Jepang dan posisi Indonesia. Selain soal utang dan dampak sosial, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga syarat nuansa geopolitik. Pada tahap awal, Indonesia sebenarnya diincar oleh dua raksasa dunia, Jepang dan Cina. Jepang datang dengan proposal Shinkansen, teknologi yang sudah terbukti. Cina, di sisi lain, menawarkan sesuatu yang lebih cepat. Pembiayaan tanpa APBN, konstruksi singkat, dan paket investasi yang tampak lebih menggiurkan. Pilihan Indonesia jatuh ke China. Keputusan ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga simbol politik luar negeri. Selama puluhan tahun, Jepang dikenal sebagai mitra utama pembangunan infrastruktur Indonesia. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, Indonesia memilih China. Banyak analis melihat langkah ini sebagai bagian dari Belt and Road Initiative, BRI, strategi besar China untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan dunia. Disinilah muncul istilah kontroversial, debt trap diplomacy, atau diplomasi jebakan utang. Kritikus menuduh Cina sengaja memberikan pinjaman besar untuk menjebak negara berkembang, agar mereka bergantung dan bisa dikendalikan. Pemerintah Indonesia membantah tuduhan itu, menegaskan bahwa proyek ini tetap dalam kendali nasional. Namun, fakta bahwa APBN akhirnya ikut menjamin utang membuat argumen kritikus semakin kuat. Dari sisi strategi, Indonesia sebenarnya mencoba melakukan hedging atau main di tengah. Dengan menerima investasi dari Cina, Indonesia ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya berpihak ke Barat atau Jepang. Ini adalah cara memanfaatkan rivalitas global demi keuntungan nasional. Namun,
Pertanyaan penting tetap menggantung, apakah Indonesia benar-benar cerdas memainkan geopolitik ini, atau justru tanpa sadar menjadi pion dalam permainan kekuatan besar? Kereta cepat Jakarta-Bandung bukan lagi sekadar rel baja yang menghubungkan dua kota, tapi juga simbol bagaimana sebuah negara berkembang harus menavigasi badai persaingan global. Segmen 5, masa depan ikon atau bom waktu. Kini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah beroperasi dengan nama Wush. Dari sisi teknologi, Indonesia patut berbangga. Kereta yang melaju hingga 320 km/jam ini menandai era baru transportasi di Asia Tenggara. Data penumpang juga menunjukkan tren positif. Dalam semester pertama 2025, tercatat lebih dari 2,9 juta orang sudah menggunakan Wush. Artinya, ada minat dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Namun, pertanyaan besarnya, apakah jumlah penumpang itu cukup untuk menutup biaya operasional dan cicilan utang? Di atas kertas, beban cicilan mencapai 229,9 miliar per bulan. Dengan harga tiket 220 sampai 350 ribu, dibutuhkan okupansi sangat tinggi agar biaya bisa tertutupi. Jika tidak, maka kereta cepat akan terus membutuhkan subsidi atau bahkan menyedot dana APBN lebih dalam. Pemerintah mencoba mencari jalan keluar dengan melibatkan Danantara, sovereign fund baru yang ditugaskan untuk restrukturisasi utang proyek. Strategi ini diharapkan bisa meringankan beban PT, KAI, dan konsorsium, sehingga pembayaran utang lebih terukur. Tapi restrukturisasi bukan berarti masalah selesai, hanya menunda tekanan ke masa depan. Dari sinilah dua skenario masa depan muncul. Pertama, jika integrasi transportasi berhasil, misalnya koneksi mulus dengan LRT, MRT, atau kereta lokal, serta jumlah penumpang terus naik, Wush bisa benar-benar menjadi ikon modernisasi. Ia bukan hanya alat transportasi, tapi simbol bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur kelas dunia. Kedua, jika target penumpang tidak tercapai, biaya terus membengkak, dan APBN semakin terbebani, maka kereta cepat berisiko menjadi bom waktu finansial. Sebuah proyek prestis yang akhirnya dicatat sejarah sebagai beban bagi generasi mendatang. Pilihan masa depan ada di tangan bangsa ini. Apakah kereta cepat akan jadi kebanggaan, atau sekadar kenangan pahit tentang ambisi yang terlalu mahal? Terakhir, penutup. Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah cermin wajah pembangunan Indonesia. Ambisi besar, prestis tinggi, tapi syarat risiko. Ia bisa menjadi ikon modernisasi yang membanggakan jika dikelola dengan strategi jitu. Namun, ia juga bisa berubah menjadi bom waktu finansial jika beban utang dan ketidakadilan sosial terus diabaikan. Pertanyaan akhirnya bukan sekadar tentang kereta cepat, tapi tentang arah bangsa. Apakah kita sedang menulis kisah sukses menuju masa depan, atau sedang meninggalkan beban berat untuk generasi berikutnya?